Baik, 100,1 BKM Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada. Kembali jumpa bersama Yola Arvina di sini. Menemani Anda tentunya dalam program spesial edisi hari ini Jumat Berkah 11 Maret 2022 dalam Mutiara Kolbu. Acara ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Bersatu Kita Maju di Kominfo Oku Timur bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Oku Timur dan didukung oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Oku Timur. Baik para pendengar, kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita perwakilan dari Kementerian Agama Kabupaten Oku Timur yang insya Allah akan mengkaji kajian hari ini yang sangat luar biasa bersama Ustadz Susilo Utomo. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semangat selalu Pak Ustadz ya. Baik para pendengar, di kesempatan hari ini tentunya kita akan mengangkat tema tentang menghidupkan sunnah. Ya. Wah, ini sangat menarik sekali kajian ini dan Yola sendiri belum tahu seperti apa sih sebenarnya. Nah, para pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung, boleh langsung saja bergabung bersama kami di layanan telepon 0735481 ataupun SMS WhatsApp-nya di 08117241 800-nya ya. Bagi Anda yang ingin mengikuti live streaming kami juga boleh bergabung di akun Facebook Radio Bersatu Kita Maju. Jadi Anda boleh bergabung bersama kami di live streaming akun Facebook Radio Bersatu Kita Maju. Ya, para pendengar, kalau begitu kita dengarkan secara langsung kajian kita hari ini bersama Ustadz Susilo Utomo dengan tema menghidupkan sunnah. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih Mbak Yola. Jazallah Sayyidana Muhammadan anna khairang jazallah Sayyidana Muhammadan anna mahu alu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man nasiya sholata alayya nasiya tariqal jannah. Wa qala aidan fi haditsin akhar, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu tawil. Kaum muslimin dan muslimat pendengar Radio BKM sejangkau siar radio yang sama-sama kita sayangi ini, insya Allah abadi sampai akhir hayat. Amin, amin, amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Ada sebuah hadis yang kita angkat untuk mengawali pembicaraan kita. Man ahya sunnati indal fasadi, siapa yang menghidupkan sunnahku indal fasad, saat lingkungannya rusak, saat kondisinya rusak, falahu ajru syahidin, maka dia akan mendapatkan syahid, akan mendapatkan pahala syahid, Mbak. Maksudnya apa pahala syahid? Orang yang menghidupkan sunnah Rasul di kondisi yang seperti ini, maka dia seperti beribadah, yang ibadah itu nilainya nilai syahid. Misal dia meninggal dunia, maka dia menjadi syahid, dan syahid itu Mbak langsung masuk surga, gitu loh Mbak. Nggak ada lagi hisab karena syahid dia, walaupun syahidnya bukan seperti syahid pada waktu perang. Syahidnya ya tetap dimandikan, tetap dikafani, tetap disolatkan. Tetapi kalau syahid di dalam medan perang, langsung fisik, adu fisik dengan musuh Islam, maka kalau mati Mbak, ya baju yang dipakai itu langsung dikuburkan. Tetapi beda dengan syahid pahala seperti ini, tetap dia juga dimandikan sebagaimana orang biasa yang meninggal. Lalu pertanyaan timbul dari kajian ini, sunnah Rasul itu apa? Ini Mbak, jangan, iya ya, ngerti Mbak, maksud saya itu. Orang sekarang taunya hanya malam Jumat. Kalau di grup-grup WA itu udah malam Jumat, udah pokoknya minum. Padahal dia nggak tahu kalau malam lainnya itu adalah malam wajib. Iya malam. Jadi taunya malam Jumat sama istri 2. Ini aja, padahal sunnah Rasul itu ya apa yang dilakukan Rasul, Mbak. Kan dalam Al-Quran tuh di surah Ali Imran disebutkan, Kul, katakan hai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni.
Jika kalian mencintai Allah, ini seakan omongannya Rasulullah, padahal ini juga firman Allah, kan gitu. Kadang Allah itu menggambarkannya kami, aku, dan kamu, dan lain sebagainya. Kul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kalian, hai umatku, seneng sama Allah, cinta sama Allah, ikuti aku, fattabi'uni, ikuti aku. Makanya sebenarnya pendengar Radio BKM dimanapun Anda berada, mengikuti Rasul sudah selesai Islam kita, Mbak. Cukup dengan mengikuti Rasul itu sudah selesai. Mengikuti apa? Mengikuti perkataannya, mengikuti tindakannya, mengikuti ibadahnya, mengikuti gerak-geriknya, itu juga sunnah. Bayangkan tuh, Mbak. Jadi nggak bisa dibayangkan sunnah itu seperti apa. Nggak bisa dibayangkan sunnah itu berapa jumlahnya. Nggak terhitung sunnah itu. Karena apa yang dilakukan Rasul itulah sunnah. Maka sampai sahabat itu ketika ayat itu turun, Mbak, sangat luar biasa mereka ekspresinya. Kenapa saya katakan luar biasa ekspresi para sahabat? Pernah ada seorang sahabat yang pendek, Mbak. Rasul itu kan tinggi, nggak tinggi banget, nggak itu. Tinggi tapi nggak tinggi banget ya. Lebih tinggi dibandingkan dengan sahabat yang ini nih. Pas pernah berjalan berdua, itu di sebuah jalan ada ranting atau apa ya, cabang pohon yang kalau Rasul berjalan terus akan kecantuk, Mbak. Tahu kecantuk, Mbak ya? Iya. Apa? Kesandu. Ya, kecantuk itu kepalanya. Jadi kepala beliau akan kecantuk kalau nggak menunduk. Padahal sahabat yang pendek tadi sebenarnya kalaupun toh nggak menunduk, nggak kecantuk. Tetapi karena dia mengingat, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasul. Si sahabat ini menunduk juga, Mbak. Karena Rasul menunduk segitunya, Mbak, untuk mencari keselamatan. Para sahabat mengerti bagaimana cara mengikuti Rasul. Yang enggak diperintahkan saja diikuti, apalagi yang diperintahkan. Yang enggak dianjurkan saja mengikuti, apalagi yang dianjurkan. Padahal sebenarnya ketika Rasul nunduk dan sahabat yang pendek ini enggak nunduk juga enggak salah, Mbak. Tapi karena dia ekspresinya luar biasa dengan firman Allah ini, maka dia menunduk, Mbak. Menghormati Rasulullah. Padahal kalaupun toh nggak menunduk, dia nggak kecantuk. Setahun kemudian, Mbak, dia lewat itu lagi dan bukan bersama Rasul, dia sendirian dan pelang itu sudah nggak ada, ranting atau cabang pohon itu sudah nggak ada. Batang pohonnya sudah nggak ada karena sudah mulai dibuka oleh masyarakat. Si sahabat ini ingat dulu pernah berjalan sama Rasulullah dan di sini tempatnya Rasul menunduk, maka dia juga menunduk, Mbak. Begitu menunduk ternyata ada anak panah melesat. Andai dia tidak menunduk, maka kepalanya kena anak panah. Nah, ini contoh kecil betapa orang yang mengikuti Rasul, mengikuti apa yang dilakukan Rasul itu selamat, Mbak. Ini kebayangannya. Nah, jangan kemudian hanya mengikuti yang apa namanya, yang kita sering perhatikan di antara manusia-manusia yang sebenarnya bukan sunnah. Kadang kita ini yang satu diangkat, yang satu tidak diikuti, hanya mengikuti jubahnya, hanya mengikuti pakaiannya, hanya mengikuti satu perilakunya saja. Padahal kafah Rasulullah itu sebagai suami yang paripurna, sebagai orang tua yang paripurna, sebagai sahabat yang paripurna, sebagai nabi yang paripurna, sebagai raja yang paripurna, sebagai atasan yang paripurna, manusia yang sempurna, sesempurna-sempurnanya. Bahkan sahabat itu dianggapnya sama. Orang yang datang ke Rasulullah, begitu menemui Rasulullah, pulang itu dengan gembira, seakan Rasul itu hanya untuk dirinya, Mbak. Nah, itu Mbak. Jadi seakan Rasul itu fokusnya hanya pada dirinya, padahal itu dilakukan kepada semua sahabat. Itu sunnah yang harus diikuti, Mbak. Kita kan enggak, Mbak. Kita ini kan sering terjebak oleh materi, Mbak.
Kita mengukur sesuatu itu dengan materi. Rasul sama sekali nggak mengukur itu, Mbak. Itu sunnah yang sering kita lalaikan. Rasul itu melihat yang kaya sama, melihat yang miskin sama, melihat yang brengsek sama. Dulu ada sahabat itu yang sering ngerjain Rasul juga, dipandang sama oleh Rasulullah. Seperti itu. Nah, perkembangan saat ini, ya sunnah yang mungkin hari ini perlu dikembangkan, ya mungkin taklim, membuka halakoh-halakoh ilmu, membuka majelis-majelis taklim, bersedekah kepada fakir miskin, peduli sama fakir miskin, peduli sama anak yatim, peduli sama semuanya. Bahkan sekarang sudah berdiri insya Allah rumah cinta yang disponsori oleh Ustadz Saiful Anwar. Dahsyat beliau ini, insya Allah amanah, dan insya Allah nanti juga bukan hanya sekedar rumah cinta, tapi istana cinta. Jangan hanya rumah cinta. Saya ini semoga beliau mendengar ini. Jangan cuma rumah cinta, kalau bisa istana cinta untuk yatim piatu. Ini saya belum ngomong di darat, belum ngomong nih. Tapi terinspirasi ini tadi, Mbak. Jangan hanya sekedar rumah cinta. Apa? Istana cinta untuk yatim piatu dan kaum duafa. Nah, ini luar biasa. Pendengar DBKM dimanapun Anda berada. Lalu apa konsekuensi saat kita menghidupkan sunnah-sunnah yang saya bayangkan tadi, yang nggak bisa terhitung lagi, yang pokoknya kebaikan-kebaikan dalam Islam itu semua adalah sunnah. Sholat tepat waktunya juga sunnah, tahajud juga sunnah, apalagi semuanya yang kita kebaikan-kebaikan itu sunnah. Nah, orang yang menghidupkan ini di tengah orang yang nggak menghidupkan ini, orang yang menghidupkan ini di tengah orang yang rusak, orang yang menghidupkan ini di tengah akhlak yang rusak, maka orang ini dengan nilai syahid dia mendapatkan pahala syahid. Bahkan dalam ayat yang lain, alfu syahidin falahu ajru alfi syahidin, dia mendapatkan 1000 syahid, Mbak, kalau orang menghidupkan sunnah ini. Bahkan di dalam riwayat At-Tirmidzi disebutkan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana huwa ma'i fil jannah. Wa man ahabbani ma'i fil jannah. Orang yang mencintai aku, maka dia bersamaku di surga. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia telah mencintaiku. Dan siapa yang mencintaiku, maka dia akan hidup bersamaku di surga. Lebih dahsyat lagi juga riwayat At-Tirmidzi, man ahya sunnati faqad ahyani. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, maka sama dengan dia menghidupkan aku. Nah, bagaimana maksudnya menghidupkan aku? Kita lihat, Mbak. Orang yang menghidupkan sunnah Rasul, yang dia berbuat kebaikan sebagaimana kebaikan yang dilakukan oleh Rasulullah, orang yang berbuat kebaikan sebagaimana kebaikan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, maka dia telah menghidupkan sunnah Rasul. Konsekuensinya kemudian, hasilnya kemudian, endingnya orang-orang yang seperti ini nanti akan diangkat derajatnya, akan diangkat setinggi-tingginya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat nanti di akhirat. Tetapi di hari ini itu Allah juga akan berkonsekuensi lain, sebagaimana ada di surah Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, dan Allah sungguh tidak akan mengadab mereka, orang-orang itu yang masih menghidupkan sunnah. Kenapa? Karena engkau ada di dalamnya. Jadi orang yang dalam Al-Quran disebutkan, orang yang hidup, yang di lingkungan itu ada Rasul, maka Allah tidak akan menghadap mereka. Jadi gini, kalau kita menghidupkan sunnah, maka seakan kita menghidupkan Rasul. Sementara Allah tidak akan mengadab kaum yang di situ ada Rasul. Nah ini, Mbak, maka terjadilah kita lihat Gunung Semeru baru saja meletus, kan? Ya kan ya, Mbak ya? Yeah. Ada seorang yang bebas dari itu, bahkan jangankan kok batu, yang abu vulkanik aja nggak masuk di rumahnya. Ada kan? Ada nggak, Mbak? Yeah.
Ada kemarin tuh, siapa namanya? Begitu ditanya, kenapa kok kamu selamat? Kenapa kok kamu bisa seperti ini? Kenapa kok kamu bisa selamat rumahmu dan sebagainya? Ternyata mereka menghidupkan sunnah Rasul. Satu keluarga itu menghidupkan sunnah Rasul. Setiap malam mereka tahajud, setiap malam mereka berzikir, mengingat Allah. Yang semua itu tidak dilakukan oleh yang lain, Pak. Selamat dia, janji Allah. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengadab ketika kamu ada di situ. Artinya keluarga yang menghidupkan sunnah Rasul itu berarti dia menghidupkan Rasul di dalam rumah itu. Dan saat Rasul hidup di rumah itu, maka Allah tidak akan mengadabnya. Itu Mbak, endingnya seperti itu. Dan ini bukan dimaknai sebagai hidupnya Rasul kemudian di situ dia hidup punya kamar. Enggak, hidup fi ruhaniyah, secara ruhaniyahnya seperti itu. Dan hasilnya Allah akan menyelamatkan orang itu, Mbak. Contohlah banyak juga. Ada beberapa bulan yang lalu di Jakarta itu, di pasar mana ya? Pasar mana? Pasar Senen atau pasar apa? Itu kebakaran yang luar biasa. Ya, ada kan di YouTube itu kebakaran yang luar biasa. Ada satu kios yang nggak kebakar, Mbak. Jangankan kok barang yang lain, sosisnya itu masih dingin di kulkas. Padahal itu instalasi listrik sudah rusak semua, kena bakar. Ada satu kios yang dibuka oleh orangnya, sosisnya masih keras. Karena dingin oleh oleh kulkasnya. Masih tetap hidup, padahal semua sudah kebakar, Mbak. Selidik kali selidik, dia selalu bersedekah di pagi hari. Bahkan dikhususkan di Jumat berkah. Walaupun ada sebagian ulama di luar sana yang mengatakan tidak ada Jumat berkah. Padahal di di kitab Nasaihul Ibad disebutkan orang yang bersedekah di hari Jumat sama dengan bersedekah di 7 hari. Berarti kalau kita sedekah di hari Jumat itu seakan kita sedekah di hari Sabtu, seakan kita sedekah di hari Ahad, seakan kita sedekah di hari Senin, seakan kita sedekah di hari Selasa. Jadi dalam satu minggu itu dianggap kita sedekah semua. Makanya ada Jumat berkah, itu timbulnya ke situ. Dan orang yang bersedekah itu berarti sudah menghidupkan sunnah Rasul. Bukan hanya itu, ternyata juga dia menghatamkan selalu Al-Quran dalam setiap 1 bulan. 1 hari dia 1 juz. Bukan hanya itu saja, dia terus bersolawat. Kenapa bersolawat? Bersolawat ini untuk menimbulkan rasa cinta dulu kepada yang membawa syariat ini. Begitu kita nanti mencintai yang membawa syariat ini dengan lantaran kita banyak bersolawat. Karena memang orang yang cinta itu banyak menyebut, Mbak. Jadi al-hubbu aktsara min dzikrihi. Yang namanya cinta itu banyak menyebut. Kalau dia nggak banyak menyebut, dia nggak cinta, Mbak. Ya udahlah, sekarang cinta anak muda lah, kan begitu ya pendengar. Begitu dia mencintai si fulan, maka si fulan itu menjadi idolanya. Namanya itu sudah terukir di hati. Melihat melihat sawah ada wajahnya. Iya kan? Mendengar desiran angin itu seakan suaranya. Pulang ke rumah itu matanya sudah ditutup bantal, masih terbayang wajahnya, terbayang senyumnya. Ya itu. Seperti itu, Mbak. Nah, bagaimana kita menimbulkan rasa cinta dengan Rasulullah agar kita nanti bisa menghidupkan sunnahnya. Ringan badan kita menghidupkan sunnahnya dengan proses kita banyak sholawat agar timbul rasa cinta kepada Rasulullah. Dan memang, Mbak, perintahnya sebenarnya bukan hanya sholawat gitu loh. Kan as-sholatu wassalamu kan, dan juga salam. Makanya tradisi orang-orang tasawuf itu mereka bukan hanya bersolawat, tapi mereka juga bersalam, Mbak. Bagaimana maksudnya?
Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu dilakukan berulang-ulang, bukan hanya bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu memang biasa dilakukan, tapi mereka menambahkan setelah bersolawat mereka bersalam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini kenapa mereka lakukan? Karena mereka cinta kepada kekasihnya. Dan saat dia mencintai kekasihnya, maka dia banyak menyebutnya. Dan saat dia menyebutnya, maka dia ingat-ingat dengannya. Saat dia ingat menyebut, saat dia menyebut ingat. Itu Mbak, kalau sudah tanda cinta kepada seseorang. Setelah kita mencintai yang membawa syariat ini, yang saat kita menghidupkan sunnahnya, itu seperti kita mendapatkan pahala syahid. Bahkan di dalam riwayat Tirmizi, seakan menghidupkannya. Dan konsekuensi itu timbul dari ayat Al-Quran yang mengatakan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Bahwa Allah tidak akan mengadab mereka selagi engkau ada di situ, Rasulullah. Maka hari ini, saat ini, dengan kondisi yang seperti ini, dengan kondisi yang luar biasa seperti ini, dekadensi moral sudah sangat luar biasa. Sebagian mereka nggak peduli lagi dengan nilai-nilai. Pokoknya hanya bagaimana mendapatkan keuntungan. Hidup ini hanya mencari untung. Ukurannya bukan lagi agama, ukurannya bukan lagi norma, ukurannya bukan lagi nilai, tetapi ukurannya ada kekayaan. Keberhasilan orang dipandang karena hartanya, keberhasilan orang karena dipandang bisa beli mobil atau tidak. Tetapi itu semua kita nafikan. Yuk kita hidupkan Rasulullah di dalam lingkungan kita. Bahkan banyak terjadi di masyarakat yang orang hanya mungkin yasinan saja, hanya mungkin membaca Al-Quran sebagian saja, hanya mungkin majelis takliman saja ibu-ibunya, itu bisa selamat dari bencana ini Mbak. Di Maluku itu ada sebuah dusun yang hanya melakukan itu saja ritual mereka. Setiap malam Jumat, ibu-ibunya hari Jumat mereka bertolabul ilmi, bergiliran satu rumah ke rumah. Hanya itu yang mereka lakukan. Bapaknya malam-malam dia kumpul-kumpul, halakoh ilmu, membaca yasin dan sebagainya. Hanya itu yang mereka lakukan, yang tidak dilakukan oleh dusun-dusun yang lain. Dusun yang lain itu menjadi porak-poranda. Dusun yang lain itu menjadi kayak sawah dibajak Mbak. Kalau melihat bagaimana di Maluku itu Mbak, Masya Allah, kalau kita ngelihat filmnya itu, jadi dunia itu kayak mau dibalik Mbak. Jangankan kok rumah, pohon kelapa itu tenggelam Mbak, dibalik oleh alam itu. Itu ada sebuah dusun yang tidak kena Mbak. Ternyata hanya menghidupkan sunnah kecil dari sunnah Rasulullah. Ajaran-ajaran Rasulullah dilakukan walaupun mungkin hanya semampunya itu. Pemahaman mereka mungkin hanya itu. Tidak ada ulamanya yang dahsyat di situ. Tapi mereka meyakini bahwa dengan cara seperti ini Allah ridho. Dan ternyata terjadi Mbak. Mereka selamat. Satu dusun itu selamat. Tidak ada satupun rumah. Padahal di sekitarnya hancur lebur seperti bubur Mbak. Tanah itu seperti bubur, itulah seperti disiram air lalu kemudian dibalik seperti itu. Kayak orang ngeluku Mbak. Seperti itulah kira-kira kejadiannya. Tapi ada sebuah dusun yang selamat. Kenapa selamat? Karena menghidupkan sunnah. Ini terbukti Mbak di mana-mana seperti itu. Jadi hal ini yang kemudian mendasari kita pas banget kalau hari ini, saat ini kita selalu berpegang pada menghidupkan sunnah Rasul yang sudah dilakukan Rasul dari kebaikan-kebaikan, insya Allah.